Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pria Rizky Alfirdaus dari Prodi Sistem Informasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu eh, mempraktikkan komen yang telah diberikan dan menjelaskan untuk fungsinya. Nah, langsung saja di sini saya akan membuka CMD atau comment prompt. Nah, untuk langkah awal di sini yang pertama ada CD. Nah, untuk perintah CD sendiri di sini digunakan untuk mengubah direktori saat ini di command prompt. Misalnya di sini saya mengetikkan CD videos. Nah, langsung di sini saya enter. Nah, di sini sudah menjadi user Winky/videos. Nah, setelah ini untuk yang nomor 2 di sini ada CLS. Nah, untuk CLS sendiri, kalau tidak salah itu kepanjangan dari clear screen. Nah, di sini coba langsung saya enter atau jalankan. Nah, eh, untuk CLS clear screen sendiri di sini fungsinya untuk membersihkan layar. Perintah CLS akan menghapus layar command prompt dan akan menghapus semua perintah dan output sebelumnya dari layar. Jadi perintah komen dari sebelumnya itu akan terhapus. Di sini hanya menampilkan komen atau perintah terakhirnya. Nah, untuk yang ketiga di sini ada CLS/ tanda tanya. Nah, seperti ini langsung saya jalankan. Nah, untuk fungsi CLS/ tanda tanya di sini adalah untuk bantuan pada CLS. Mengetik slash maaf untuk mengetik CLS/ tanda tanya memberikan pesan bantuan singkat tentang perintah CLS, menjelaskan penggunaan dan parameternya. Jadi perbedaan untuk penggunaan CLS dan CLS/ tanda tanya itu di sini jika kalian menggunakan CLS/ tanda tanya akan diberikan informasi bahwa kalian itu udah membersihkan layar output sebelumnya. Jadi di sini udah ada perintahnya clear the screen, perintah suksesnya yang telah terjalankan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada dir/tanda tanya. Terus kita jalankan. Nah, untuk perintah dir sendiri di sini untuk menampilkan bantuan perintah dir yang mencantumkan file dan direktori di direktori saat ini. Jadi ini untuk full directory yang saya jalankan ya. Lalu di sini ada press any key to continue. Di sini saya klik spasi. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada IP config. Saya jalankan. Nah, untuk IP config sendiri di sini untuk menampilkan semua nilai konfigurasi jaringan TCP atau IP saat ini. Mengetik IP config dan menekan enter akan menampilkan pengaturan jaringan dasar. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu di sini untuk yang keenam ada IP config/all. Lalu saya jalankan. Untuk IP config/all di sini diperuntukkan untuk informasi jaringan terperinci. Perintah ini menyediakan informasi terperinci tentang antarmuka jaringan, termasuk alamat IP, alamat MAC, dan banyak lagi. Nah, lalu untuk yang selanjutnya di sini ada IP config/tanda tanya. Nah, untuk IP config/tanda tanya di sini adalah untuk bantuan pada IP config. Yang diperuntukkan untuk memberikan daftar opsi dan parameter yang tersedia untuk perintah IP config. Nah, di sini untuk yang selanjutnya ada IP config release, IP config/release titik ya. Nah, untuk IP config/release titik sendiri di sini untuk melepaskan IP. Perintah ini untuk melepaskan alamat IP yang ditetapkan ke adaptor jaringan yang terhubung atau jaringan kalian. Di sini untuk yang selanjutnya ada IP config/renew.
Nah, fungsi dari IP config/renew sendiri di sini adalah untuk memperbarui IP. Perintah ini untuk memperbarui selama sewa alamat IP dari server DHCP. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada IP config/display DNS. Nah, di sini untuk IP config/display DNS berfungsi untuk melihat chats DNS. Perintah ini untuk menampilkan isi chats resolver DNS. Lalu yang selanjutnya di sini ada IP config/flash DNS. Nah, di sini untuk IP config/flash DNS titik yaitu untuk menghapus chats DNS. Perintah ini untuk menghapus chat resolver DNS. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada IP config/register DNS titik. Nah, di sini untuk IP config slash register DNS diperuntukkan untuk menyegarkan sewa DHCP. Perintah ini memulai pembaruan dinamis manual pada pendaftaran server DNS untuk adaptor jaringan. Lalu yang selanjutnya di sini ada ping. Nah, untuk ping sendiri di sini perintah ping digunakan untuk menguji konektivitas ke host. Misalnya, ping www.google.com mengirimkan permintaan gema ICMP ke host. Nah, di sini untuk yang selanjutnya ada netstat. Nah, untuk netstat sendiri di sini diperuntukkan untuk menampilkan koneksi jaringan baik masuk ataupun keluar dan port mendengarkan. Di sini masih men-scan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai nanti akan ada tampilan lagi seperti ini ya, teman-teman. Ada apa namanya? Perintah sebelumnya seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada threshold. Nah, untuk threshold sendiri di sini diperuntukkan untuk melacak rute ke host. Perintah threshold melacak rute yang diambil paket ke host jaringan. Misalnya threshold www.google.com untuk menunjukkan jalur ke server Google. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada patch ping. Nah, untuk patping sendiri di sini untuk analisis rute terperinci. Perintah patping menyediakan statistik tentang setiap node dalam rute menuju tujuan. Nah, di sini yang selanjutnya ada NS lookup. Nah, untuk NS lookup sendiri di sini diperuntukkan untuk query DNS. Perintah NS lookup digunakan untuk menanyakan DNS guna memperoleh pemetaan nama domain atau alamat IP atau catatan DNS spesifik lainnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada nets. Nah, untuk nets sendiri ini diperuntukkan untuk konfigurasi jaringan. Perintah nets adalah alat serbaguna yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan memantau pengaturan jaringan dari baris perintah. Di sini maaf jika ejaan atau spelling saya itu kurang bagus. Nah, yang selanjutnya di sini ada root. Nah, untuk root sendiri di sini diperuntukkan untuk mengelola tabel perutean IP. Perintah root digunakan untuk melihat dan mengubah tabel perutean IP. Nah, untuk yang terakhir di sini ada net.
Nah, memahami perintah net merupakan utilitas baris perintah yang digunakan untuk mengelola sumber daya jaringan, pengguna, dan layanan. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan yang saya berikan mengenai materi yang telah diberikan. Nah, untuk kesimpulannya di sini setiap perintah yang tercantum untuk mengelola dan memecahkan masalah konfigurasi jaringan dan sistem dalam lingkungan command prompt. Memahami dan menggunakan perintah ini dengan benar akan meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola dan mendiagnosis masalah jaringan secara efektif. Terima kasih untuk penjelasan tugas 2 dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.